Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Ayyuhal ahibba, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keharusan kita. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Rasul sangat luar biasa, mengemban amanah sebagai seorang pemimpin yang perlu kita contoh, dan pemimpin terbaik yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ahibba, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan pemimpin terbaik yang perlu kita contoh selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa akan datang. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, contohlah seorang pemimpin yang sudah sukses, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Pemimpin-pemimpin masa kini haruslah mencontoh dari beliau, karena memang di usia 21 tahun beliau memimpin menjadi seorang sultan dan bisa menaklukkan Konstantinopel yang pada waktu itu kerajaan yang susah untuk ditaklukkan. Ayyuhal ahibba, banyak pemimpin-pemimpin masa kini jiwanya cemen, pemikirannya masih sempit, direktur misal, manajer misal, dan yang lainnya, padahal dia mempunyai beban yang sangat berat, tetapi tidak bisa memikul amanah tersebut dengan baik. Oleh karenanya, jadilah kita semua pribadi-pribadi pemimpin, dan contohlah pemimpin terbaik, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada waktu itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada waktu itu, yaitu siapa? Muhammad Al-Fatih dan juga pasukannya. Ayyuhal ahibba, sedikit kita mengenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau di usia 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel dengan gaya kepemimpinan yang khas dari beliau yang perlu kita contoh. Nanti ada gaya dan juga faktor pendukung. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah, yang pertama adalah partisipatif. Sebagai seorang pemimpin, jangan hanya kita menunjukkan kepada staf kita, kepada bawahan kita, kepada jundi kita, tapi kita harus ikut serta dalam pergerakan tersebut. Jangan sampai hanya menyuruh saja, jangan sampai hanya telunjuk saja, tapi kita harus partisipatif di sana. Muhammad Al-Fatih, apakah beliau berjuang? Sama-sama berjuang dengan pasukannya. Bukan hanya menyuruh kepada pasukannya untuk berjuang sendirian, tapi Sultan Muhammad Al-Fatih bergerak bersama jundinya untuk membuka, untuk memenangkan, untuk menguasai Konstantinopel pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya kepemimpinan beliau adalah inovatif. Ketika kita menjadi seorang direktur, eksekutif muda dan yang lainnya, maksimalkan ayyuhal ahibba, inovatif, berkembang terus, tidak bisa dengan cara ini, ambil cara yang lain. Tidak bisa cara ini, ambil cara yang lain lagi. Itulah bentuk inovatifnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika tidak bisa dari jalur ini, ambil dari jalur sana. Ketika masih belum bisa tembus juga, ambil dari jalur yang lain. Masya Allah, itulah bentuk seorang pemimpin harus inovatif. Ketika tidak ada jalan ini, jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5, dan yang lainnya.
Itulah yang perlu kita miliki sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga adalah motivatif. Sultan Muhammad Al-Fatih senantiasa menyemangati timnya, menyemangati jundinya untuk senantiasa berjuang. Karena apa? Giroh semangat tersebut kalau tidak dikobarkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, pasti semuanya loyo, ayolah hibah. Begitu juga ketika kita menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Dan jundi kita tidak pernah kita motivasi, ayo bergerak bersama. Idza hurika burika, ketika bergerak akan banyak keberkahan dan yang lainnya akan loyo, ayolah hibah. Makanya apa? Perlunya kita sebagai seorang pemimpin harus motivatif. Memberikan ayo memberikan semangat hingga akhirnya apa? Pergerakan kita semua menuju sukses bersama. Yang keempat adalah edukatif. Sultan Muhammad Al-Fatih bukan hanya sebagai pemimpin saja, tapi beliau juga sebagai murabbi untuk apa? Untuk para jundi-jundinya. Murabbi untuk seluruh jundi-jundinya. Hingga akhirnya apa? Orang-orang yang di sekitar Muhammad Al-Fatih cerdasnya seperti halnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ayuhal ahibba, dari gaya kepemimpinan ini perlu kita ketahui bahwasanya Sultan Muhammad Al-Fatih ini, beliau adalah pemimpin yang sukses di zamannya. Kenapa beliau bisa sukses? Karena ada beberapa faktor pendukung yang perlu kita contoh dalam ketika kita menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah Sultan Muhammad Al-Fatih adalah ahli ibadah. Kenapa kita bisa mengatakan beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang ahli ibadah? Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Yang mana sholat malam ini adalah tombak bagi kita sebagai seorang pemimpin. Ketika kita menjadi seorang pemimpin tapi kita jarang bahkan tidak pernah melaksanakan bangun malam, celakalah ayolah hibah. Celakalah ayolah hibah ketika kita sebagai seorang pemimpin tapi kita tidak pernah bangun malam. Masya Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu adalah waktu untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan siapapun yang meminta Allah akan berikan. Siapapun yang meminta ampunan Allah akan beri ampunan. Masya Allah ya al-hibah. Rugi rasanya ketika kita sebagai seorang pemimpin tapi tidak pernah melaksanakan bangun malam. Qiyamul lail. Laisu sawa. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Membaca Al-Quran dalam dia berdiri, dia perbanyak baca Al-Quran. Wa hum yasjudun, juga mereka bersujud di sepertiga malam tersebut. Masya Allah. Inilah Sultan Muhammad Al-Fatih semenjak balik tidak pernah tertinggal salat malam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Masya Allah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Bahkan perbandingannya 1 dengan 27. Coba Masya Allah. 1 dengan 27. Rugi rasanya ketika kita sering meninggalkan salat berjamaah. Bahkan mungkin kita tidak pernah melaksanakan salat berjamaah. Hanya kita banyak orang-orang mungkin yang berjamaahnya cuma 1 kali. Bahkan sunnah yang dilakukan apa? Salat Idul Fitri, misal Idul Adha saja. Masya Allah. Padahal apa? Salat berjamaah ini adalah tombak kita sebagai tombak kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sufuf istau sufufakum. Masya Allah. Coba pemimpin, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maksimalkan. Jangan sampai kita kebiasaan meninggalkan salat berjamaah. Yang ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Masya Allah ya al-hibba. Sultan Muhammad Al-Fatih, kesuksesan itu adalah dibantu dengan faktor pertama, yaitu adalah ahli ibadah. Yang kedua, faktor pendukung beliau bisa sukses dalam kepemimpinannya. Yang kedua adalah beliau adalah ahli ilmu. Masya Allah. Bukan hanya ahli ibadah saja. Ibadah tanpa ilmu itu madu tertolak, gitu ya. Oleh karenanya apa? Kita ini haruslah mempunyai ilmu. Bahkan apa? Sultan Muhammad Al-Fatih ini hafal Al-Quran 30 juz. Hadisnya banyak yang dia hafal. Ilmu fikih dia kuasai. Bahkan ilmu matematika pun beliau kuasai. Ilmu falak juga beliau kuasai. Bahkan apa? Strategi perang yang tidak bisa semua orang miliki, Sultan Muhammad Al-Fatih memilikinya. Masya Allah. Coba
bukan hanya ahli ibadah, tapi ternyata beliau adalah ahli ilmu, yang memang ilmu-ilmu yang seharusnya kita miliki sebagai seorang pemimpin, milikilah. Ilmu manajemen misal, gitu ya, ilmu strategik misal, gitu ya, ilmu ekonomi misal, gitu ya. Di zaman sekarang, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, contoh Sultan Muhammad Al-Fatih yang apa? Memiliki berbagai rangkaian ilmu untuk apa? Melengkapi dia menjadi seorang pemimpin yang handal, pemimpin falani'mal amir, sebaik-baik pemimpin, masya Allah ya hibah. Jangan sampai pelangap-pelongo, pemimpin pelangap-pelongo, gitu ya. Tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan yang lainnya. Masya Allah ya hibah. Pemimpin harus banyak ilmunya. Yang baru S1 tingkatkan ke S2, yang baru S2 tingkatkan ke S3 atau SS yang lainnya misal, gitu ya. Ayo akhibah, pemimpin harus banyak ilmunya. Itulah contoh dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga adalah Sultan Muhammad Al-Fatih adalah ahli bahasa. Bahasa yang populer di zamannya adalah, yang pertama adalah bahasa Turki, beliau kuasai bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, beliau kuasai. Bahkan mungkin kita sebagai seorang pemimpin, bahasa Arab itu sangat penting. Karena apa? Banyak ilmu-ilmu kuno yang termaktub dalam kitab, dan isinya dalam kitab tersebut adalah bahasa Arab. Masya Allah ya. Bahasa Arab itu sangat penting untuk kita sebagai seorang pemimpin kita pelajari, gitu ya. Ayuhal akhibah, ketika kita ingin menguasai dunia ini, kuasai bahasa. Mungkin bahasa Inggris misal sekarang, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, gitu ya. Dan bahasa-bahasa yang lainnya, bahkan mungkin bahasa daerah juga kita kuasai. Hingga apa? Ketika kita menjadi seorang pemimpin dan bahasa kita bagus, Pak, insya Allah orang-orang yang kita pimpin akan lebih memahami apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya, yang keempat, faktor pendukung Sultan Muhammad Al-Fatih sukses dalam kepemimpinannya adalah berakhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk apa? Liutammima, menyempurnakan akhlak manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dalam jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang sangat agung. Dan akhlak Rasul dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau toleransi ketika Konstantinopel sudah dikepung, tidak ada darah, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada darah yang mengalir, dan yang lainnya apa? Saking berakhlakul karimahnya seorang pemimpin, ayyuhal akhibah. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang pemimpin, tumpah darah di mana-mana, banyak orang yang tersakiti dan yang lainnya. Itu sering terjadi, ayyuhal akhibah. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih ketika memimpin, akhlak beliau sangat mulia, luar biasa. Salah satu akhlak yang beliau miliki adalah adil. Adil kepada muslim, kepada non-muslim, siapa ini, siapa itu, dan yang lainnya. Toleransi itu beliau miliki. Bahkan apa? Jiwa tawakal Sultan Muhammad Al-Fatih itu luar biasa. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sultan Muhammad Al-Fatih memilikinya, ayyuhal akhibah. Teguh, percaya diri itulah yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika kita sebagai seorang pemimpin memiliki 4 faktor ini, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli bahasa, dan juga kita bukan hanya ahli ilmu, ahli bahasa, dan juga ahli ibadah saja, tapi kita hablum minan nas, berhubungan dengan manusia kita baik, fa insyaallah itulah menjadi pemimpin terbaik insyaallah. Dan kita semua pemimpin masa kini, anak-anak muda, syubbanul yaum jadul ghad, pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Contohlah siapa? Salah satunya yang perlu kita contoh adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam kepemimpinan yang luar biasa, sukses, dan ketika kita ingin jadi direktur, eksekutif muda, jadi presiden, gitu ya, jadi gubernur, jadi bupati, dan yang lainnya, maksimalkan kita untuk miliki 4 poin ini: ahli ibadah, ahli ilmu, ahli bahasa, dan juga berakhlakul karimah. Fa insyaallah kita akan menjadi pemimpin yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah